Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Hitam. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa terpencil. Sebuah cerita tentang iri hati, dendam, dan santet yang salah sasaran. Ilmu hitam yang seharusnya menyerang seorang kiai justru menghantam darah dagingnya sendiri. Ingat sahabat, jangan pernah mendengarkan cerita ini sendirian di tempat gelap. Dan pastikan kalian menonton sampai akhir karena kisah ini menyimpan pelajaran besar tentang akibat dari kebencian dan perjanjian gelap. Mari kita mulai. Desa Sumberrejo terletak di lereng Gunung Merapi. Sebuah wilayah yang tanahnya subur namun menyimpan banyak kisah misteri. Di pagi hari, desa itu tampak damai. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, ayam-ayam berkokok bersahutan, dan suara azan dari surau kecil terdengar menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, ada hati yang sedang gelap. Namanya Wiryo. Dulu, Wiryo termasuk petani yang cukup berhasil. Sawahnya luas, hasil panennya melimpah. Ia dihormati warga karena kerja kerasnya. Tapi semua itu berubah dalam 2 tahun terakhir. Musim kemarau panjang membuat sawahnya kering. Hama menyerang tanaman padinya. Beberapa kali ia mencoba menanam kembali, tapi hasilnya selalu gagal. Hutang di koperasi desa menumpuk. Sementara itu, tetangganya, Pak Rahmat, justru semakin sukses. Setiap kali Wiryo melewati rumah Pak Rahmat, dadanya terasa panas. Rumah itu kini lebih besar, halamannya rapi, motor baru terparkir di depan teras. Orang-orang sering datang untuk berdagang hasil panen dengannya. Kenapa dia terus yang beruntung? Gumam Wiryo suatu sore. Padahal dulu, Pak Rahmat sering belajar bertani darinya. Istrinya, Sulastri, sebenarnya sudah sering menasihati. Pak, mungkin ini hanya ujian, jangan iri. Kita coba lagi pelan-pelan. Tapi kata-kata itu seperti angin lewat saja. Wiryo mulai jarang ke masjid. Ia lebih sering duduk sendiri di teras, memandangi sawahnya yang kosong. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, ketidakadilan. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di langit. Wiryo duduk termenung di ruang tamu yang gelap. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang pernah ia dengar dari warung kopi. Tentang seorang dukun sakti di desa sebelah. Namanya Mbah Kromo. Konon katanya, siapapun yang punya masalah bisa datang kepadanya. Ia bisa membuat orang sakit, usaha hancur, bahkan keluarga berantakan. Wiryo menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, itu jalan yang salah, bisiknya pelan. Namun bayangan wajah Pak Rahmat yang tersenyum di atas motor barunya kembali muncul di benaknya. Api dendam menyala lagi. Beberapa hari kemudian, saat sedang di pasar, Wiryo mendengar 2 orang pria berbicara. Kemarin si Jono sembuh setelah minta bantuan Mbah Kromo. Bukan cuma sembuh, katanya saingannya langsung bangkrut. Jantung Wiryo berdegup kencang. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Pak Rahmat jatuh miskin, merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Ia membayangkan rumah besar itu kosong, sawahnya gagal panen, dan orang-orang tak lagi menghormatinya. Rasa iri berubah menjadi niat jahat. 3 hari kemudian, menjelang maghrib, Wiryo pamit pada istrinya. "Mau kemana, Pak?" tanya Sulastri. "Ada urusan sebentar." Ia tak menjelaskan apapun. Langit mulai gelap ketika ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa sebelah. Hatinya berdebar, tapi langkahnya terus maju. Semakin mendekati rumah Mbah Kromo, suasana terasa berbeda. Jalanan sepi, pohon-pohon besar menjulang seperti bayangan raksasa. Angin berhembus dingin meski bukan musim hujan. Rumah itu berdiri di pinggir kuburan tua. Lampu minyak kecil menyala redup di teras. Bau kemenyan tercium dari dalam. Wiryo berhenti sejenak di depan pintu.
Ia ragu. Ingat anak dan istrimu. Suara kecil di hatinya berbisik. Tapi suara lain lebih keras. Kalau tidak sekarang, kau akan terus diinjak-injak. Tangannya akhirnya mengetuk pintu kayu tua itu. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam menatapnya. Kau datang karena sakit hati, ucap lelaki itu tanpa ditanya. Wiryo terdiam. Apa yang kau inginkan? Lidahnya terasa kaku, tapi akhirnya kata-kata itu keluar juga. Saya ingin seseorang merasakan penderitaan. Mbah Kromo tersenyum tipis. Setiap perbuatan ada balasannya. Siapkah kau menanggung akibatnya? Angin berhembus kencang tiba-tiba, membuat lampu minyak bergoyang. Wiryo menelan ludah. 3 malam setelah kedatangan Wiryo ke rumah Mbah Kromo, suasana desa Sumberrejo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, tapi membawa hawa yang aneh. Anjing-anjing kampung melolong tanpa sebab. Beberapa warga memilih menutup pintu lebih awal malam itu. Di rumahnya, Wiryo duduk gelisah. Jarum jam menunjuk pukul 11 malam. Ia tahu, saat itu Mbah Kromo sedang mempersiapkan ritual. Meski ia tidak berada di sana, jantungnya berdebar tak menentu. Sulastri yang melihat kegelisahan suaminya hanya bisa menatap penuh tanya. Bapak kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Tanyanya pelan. Tidak apa-apa, jawab Wiryo singkat. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan perkara kecil. Ia sedang menyerahkan nasib seseorang pada kekuatan gelap. Sementara itu, di rumah tua dekat kuburan, Mbah Kromo mulai menyiapkan segala keperluan ritual. Ruangan tengah telah dibersihkan. Tikar pandan digelar. Di atasnya diletakkan sesajen, nasi tumpang kecil, bunga 7 rupa, tanah kuburan, telur ayam kampung, dan seekor ayam hitam yang sudah diikat kakinya. Lilin-lilin disusun melingkar. Di tengah lingkaran itu tergeletak foto yang diberikan Wiryo. Foto yang memperlihatkan Pak Rahmat berdiri di samping seorang pemuda bernama Hasan. Karena cahaya lilin redup dan wajah Hasan lebih jelas tertangkap kamera, tanpa sadar Mbah Kromo lebih memusatkan pandangannya pada sosok pemuda itu. Ia tidak tahu, kesalahan kecil itu akan membawa akibat besar. Tepat pukul 12 malam, ritual dimulai. Mbah Kromo duduk bersila, memejamkan mata, lalu mulai melafalkan mantra-mantra dengan suara berat dan dalam. Bahasa yang digunakan bukan bahasa sehari-hari, melainkan campuran bahasa Jawa kuno dan doa-doa yang tak lazim didengar. Angin di luar rumah tiba-tiba berhembus kencang. Pintu kayu berderit pelan. Ayam hitam yang terikat mulai meronta, seakan merasakan sesuatu. Asal sakarasa loro lan sengit, tak kirim bali marang sing dituju, bisik Mbah Kromo. Ia mengambil tanah kuburan, mencampurnya dengan darah ayam yang baru saja disembelih. Bau amis bercampur asap kemenyan memenuhi ruangan. Foto itu kemudian ditetesi darah, lalu ditusuk jarum kecil tepat di bagian dada. Api lilin bergoyang liar. Tiba-tiba salah satu lilin padam sendiri. Mbah Kromo membuka mata. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, energi yang ia rasakan saat ritual begitu kuat dan jelas. Tapi kali ini, seperti ada perlawanan halus yang tak terlihat. Ia mengernyit. Namun, kesombongannya membuatnya mengabaikan firasat itu. Sudah terlanjur, gumamnya. Ia melanjutkan ritual hingga dini hari. Saat mantra terakhir selesai diucapkan, suasana mendadak hening. Ayam yang tadi meronta kini diam tak bergerak. Pesantren kecil milik Kiai Ahmad berdiri sederhana di tengah desa Sumberrejo, masih berada di kawasan lereng Gunung Merapi. Bangunannya tidak besar, hanya beberapa kamar kayu, musola sederhana, dan halaman luas yang ditanami pohon mangga dan jambu. Meski sederhana, tempat itu selalu terasa sejuk dan damai. Hasan, putra tunggal Kiai Ahmad, tumbuh di lingkungan penuh nilai agama dan kesederhanaan. Sejak kecil ia sudah terbiasa bangun sebelum subuh, membantu ayahnya membersihkan musola, lalu mengumandangkan azan dengan suara yang merdu. Warga desa mengenalnya sebagai pemuda yang santun. Jika ada orang tua yang kesulitan membawa barang dari pasar, Hasan akan membantu tanpa diminta. Jika ada anak kecil menangis, ia yang pertama menenangkan. Tak pernah terdengar ia meninggikan suara, apalagi menyakiti orang lain. Karena itu, ketika sakit mulai menyerangnya, seluruh desa merasa heran. Sejak ritual yang dilakukan Mbah Kromo, kondisi Hasan tak kunjung membaik. Justru setiap malam keadaannya semakin aneh.
Siang hari ia tampak lemas, seperti orang kurang darah. Namun ketika malam tiba, terutama mendekati tengah malam, tubuhnya mulai menunjukkan gejala yang sulit dijelaskan. Malam ketiga setelah ritual, Hasan terbangun dengan napas tersengal. Ia merasa ada sesuatu duduk di ujung tempat tidurnya. Perlahan ia membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Namun kasurnya terasa seperti ditekan oleh beban berat. Hasan mencoba membaca doa pelan-pelan, tapi lidahnya terasa keluh. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Di sudut kamar, bayangan hitam kembali muncul. Kali ini lebih jelas, seperti asap tebal yang membentuk sosok tanpa wajah. Hasan memejamkan mata kuat-kuat. Ini hanya mimpi, bisiknya dalam hati. Tapi rasa dingin yang menjalar dari kaki hingga ke kepala terasa nyata. Tiba-tiba tubuhnya kaku, tangannya mengepal sendiri. Dari luar kamar, ibunya mendengar suara benda jatuh. Ia segera membuka pintu dan menyalakan lampu minyak. Hasan sudah terduduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah dinding. "Hasan!" teriak ibunya panik. Kiai Ahmad segera masuk dan memegang bahu anaknya. Tubuh Hasan dingin sekali, namun keringat bercucuran di wajahnya. "Ayah!" bisiknya lemah. Ada yang marah, ada yang tidak suka. Kiai Ahmad menahan napas. Sebagai seorang yang paham ilmu agama dan pernah mempelajari ruqyah, ia tahu gejala seperti itu bukan sekedar demam biasa. Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Anehnya, saat ayat itu dilantunkan, tubuh Hasan justru menggeliat hebat, seperti ada sesuatu yang bereaksi terhadap bacaan itu. Ibunya menangis ketakutan. "Ayahnya, ini kenapa?" Kiai Ahmad tetap tenang, meski dalam hatinya ada kekhawatiran besar. "Tenang, kita terus berdoa." Kabar sakitnya Hasan menyebar cepat. Keesokan paginya beberapa warga datang menjenguk. "Bagaimana kondisinya, Yai?" tanya seorang tetangga. "Masih lemah," jawab Kiai Ahmad singkat. Di luar rumah, bisik-bisik mulai terdengar. Katanya tiap malam menjerit. Jangan-jangan ada yang kirim sesuatu. Desa kecil memang tak pernah lepas dari cerita-cerita seperti itu. Sementara itu, Hasan terbaring di kamar. Tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi batu. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat gambaran aneh. Sawah luas yang berubah hitam, langit merah gelap, dan suara bisikan yang tak jelas artinya. Suara itu terus memanggil namanya. "Hasan! Hasan!" Ia ingin menutup telinga, tapi suara itu seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Di tempat lain, Wiryo mulai merasa gelisah. 4 hari sudah berlalu, tapi Pak Rahmat tetap sehat. Sebaliknya, ia mendengar kabar bahwa anak Kiai Ahmad yang jatuh sakit. Saat pertama kali mendengar kabar itu di warung kopi, jantungnya berdetak keras. "Anak Kiai Ahmad sakit aneh," kata seseorang. Katanya tiap malam seperti kerasukan. Wiryo terdiam. Bukan itu targetnya," gumamnya dalam hati. Namun ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan. Meski begitu, sejak kabar itu sampai ke telinganya, tidur Wiryo tak pernah nyenyak. Ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah yang kering. Dari kejauhan, seorang pemuda berjalan mendekat. Wajahnya pucat, matanya kosong. Saat semakin dekat, ia sadar itu Hasan. Pemuda itu menunjuk ke arah dada Wiryo dan berkata pelan, "Kenapa aku?" Wiryo terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi bajunya. Ia mencoba menepis rasa takut itu. Ini cuma mimpi, tapi rasa bersalah mulai merayap perlahan. Di rumah Mbah Kromo, kegelisahan juga tumbuh. Ia akhirnya mencari tahu lebih jelas tentang foto yang diberikan Wiryo. Ia mendatangi pasar dan bertanya kepada pedagang yang mengenal Pak Rahmat. Saat seseorang menunjukkan foto Pak Rahmat yang lebih jelas, Mbah Kromo terdiam lama. Wajahnya berbeda dengan yang paling jelas di foto yang ia gunakan saat ritual. Ia merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Kalau begitu, yang paling jelas di foto itu siapa? Pikirnya. Tak lama, ia mendengar kabar bahwa anak Kiai Ahmad sedang sakit keras. Hatinya bergetar. Ia tahu siapa Kiai Ahmad. Seorang alim yang dihormati, tidak pernah menyakiti orang lain. Jika benar santetnya mengenai anak Kiai itu, ini bukan kesalahan kecil. Ini bisa berbalik lebih dahsyat. Malam berikutnya menjadi malam terburuk bagi Hasan. Tepat pukul 12, ia menjerit keras. Suara itu membuat beberapa santri yang tinggal di pesantren ikut terbangun. Tubuh Hasan terangkat sedikit dari kasur, lalu jatuh kembali. Ibunya menutup mulut menahan tangis. Kiai Ahmad kini yakin sepenuhnya. Ada yang mengirim sesuatu, katanya pelan. Ia menyalakan lampu tambahan dan mulai membaca surat Al-Baqarah dengan suara tegas. Ruangan terasa berat. Angin dari luar terdengar menderu meski jendela tertutup rapat. Hasan menutup telinga, lalu tiba-tiba berteriak. "Berhenti, panas." Saat ayat demi ayat dibacakan, tubuhnya perlahan melemas. Namun wajahnya pucat seperti kehilangan banyak tenaga. Setelah beberapa jam, ia tertidur kelelahan. Kiai Ahmad duduk di sampingnya sampai subuh. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jika ini ujian, beri kami kekuatan. Jika ini kiriman manusia, lindungi anakku." Hasan yang biasanya ceria kini hanya bisa terbaring lemah. Ia tak lagi sanggup mengajar santri kecil. Anak-anak pesantren terlihat sedih. "Mas Hasan cepat sembuh ya," kata seorang santri kecil sambil menaruh bunga di meja kecil kamarnya. Hasan tersenyum tipis.
Ia tak tahu kesalahan apa yang membuatnya harus mengalami ini. Ia tak pernah menyakiti siapapun. Ia tak pernah iri pada siapapun. Namun justru ia yang merasakan penderitaan. Di luar sana, seseorang telah melepaskan kebencian tanpa sadar kepada orang yang salah. Dan kegelapan itu kini mencengkeram jiwa yang tak bersalah. Kiai Ahmad tahu ini belum berakhir. Serangan itu belum selesai. Dan jika tidak segera dihentikan, bukan hanya kesehatan Hasan yang terancam, tapi juga keselamatan seluruh keluarganya. Sementara itu, jauh di dalam hati Wiryo, rasa takut mulai menggantikan dendam. Ia belum mengaku, belum berani menghadapi kenyataan. Namun cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Dan saat itu tiba, semua orang harus menanggung akibatnya. Sejak malam-malam aneh itu, suasana di pesantren kecil milik Kiai Ahmad berubah drastis. Bangunan sederhana di lereng Gunung Merapi yang biasanya terasa damai, kini dipenuhi kegelisahan. Santri-santri yang tinggal di asrama mulai merasa takut ketika matahari terbenam. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di atap, padahal tak ada siapapun di sana. Kadang terdengar seperti suara benda jatuh, tapi saat dicek tak ditemukan apa-apa. Semua bermula setelah Hasan jatuh sakit. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Angin membawa aroma tanah basah. Kiai Ahmad duduk di samping tempat tidur anaknya yang masih terbaring lemah. Hasan tampak tertidur, tapi napasnya tidak teratur. Ibunya duduk di pojok kamar sambil memegang tasbih. Bibirnya tak berhenti berdoa. Jam dinding menunjukkan pukul 23.45. Seperti sudah menjadi pola, mendekati tengah malam, hawa kamar mulai berubah. Udara terasa lebih dingin. Lampu minyak yang menyala pelan tiba-tiba bergoyang meski tidak ada angin yang masuk. Kiai Ahmad merasakan sesuatu. Ia berdiri perlahan. Tepat pukul 12 malam, Hasan mendadak membuka mata. Tatapannya kosong. Bukan seperti orang baru bangun tidur, tapi seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Ayah," bisiknya pelan. "Ada apa, Nak?" Tanya Kiai Ahmad tenang, meski jantungnya berdebar. Dia datang lagi. Ibunya langsung menutup mulut menahan tangis. "Siapa yang datang, Hasan?" Hasan menoleh pelan ke sudut kamar. "Yang hitam itu." Dia berdiri di sana. Kiai Ahmad mengikuti arah pandangan anaknya. Sudut kamar itu kosong. Namun hawa di sana terasa lebih berat. Hasan tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya melengkung seperti ditarik dari belakang. Tangannya mengepal kuat. Urat-urat di lehernya menegang. Ibunya panik dan mencoba memeluknya, tapi Kiai Ahmad menahan. "Jangan disentuh dulu." Kiai Ahmad mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lebih keras dari biasanya. Suasana kamar seperti bergetar. Hasan menggeliat hebat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang melawannya. Lampu minyak padam tiba-tiba. Kamar menjadi gelap gulita. Hanya suara bacaan Kiai Ahmad yang terdengar lantang di tengah jeritan Hasan. Beberapa santri yang tidur di asrama terbangun dan mendekat ke rumah utama dengan wajah pucat. "Mas Hasan kenapa lagi?" bisik mereka ketakutan. Setelah hampir 1 jam, jeritan itu mereda. Tubuh Hasan lunglai. Ia pingsan. Ibunya langsung menangis terisak. Kiai Ahmad duduk diam, wajahnya serius. Dalam hatinya, ia semakin yakin. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini serangan. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian malam itu menyebar lebih luas. Warga desa mulai resah. Beberapa orang menyarankan untuk memanggil orang pintar dari desa lain. Tapi Kiai Ahmad menolak halus. "Kita ikhtiar dengan doa dulu," katanya. Namun tekanan batin mulai terasa. Siang hari, Hasan tampak lebih parah. Wajahnya pucat kekuningan, matanya cekung. Ia sulit makan. Setiap kali mencoba menelan makanan, ia muntah. Sementara itu, di rumahnya, Wiryo juga mulai mengalami hal-hal aneh. Ia duduk sendirian di ruang tamu saat tiba-tiba merasa ada yang berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Malam hari, ia mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Padahal ketika dibuka, tak ada siapapun di luar. Ia mulai merasa takut. Istrinya memperhatikan perubahan itu. "Bapak kenapa sering terkejut sendiri?" tanya Sulastri. Wiryo tak menjawab. Ia mulai mengingat kembali foto yang diberikan pada Mbah Kromo. Tiba-tiba ia sadar. Di foto itu, Pak Rahmat berdiri di samping Hasan. Dan wajah Hasan memang lebih jelas. Dadanya terasa sesak. Jangan-jangan, pikirnya.
Tapi ia belum berani memastikan. Di rumah Mbah Kromo, keadaan tak kalah mencekam. Sejak ritual itu, rumahnya sering terasa panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Dupa yang ia nyalakan sering mati sendiri. Ayam-ayam peliharaannya mendadak mati tanpa sebab. Suatu malam, ia bermimpi melihat seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di tengah kuburan dekat rumahnya. Lelaki itu berkata pelan, "Ilmu yang kau lepaskan telah menyentuh yang tak bersalah." Mbah Kromo terbangun dengan napas berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut pada ilmunya sendiri. Ia tahu, jika santet salah sasaran, apalagi mengenai orang yang dekat dengan agama dan banyak doa, energi itu bisa berbalik. Dan jika berbalik, bukan hanya pengirimnya yang kena, dirinya pun bisa terkena dampaknya. Malam berikutnya menjadi malam paling mencekam. Langit cerah tanpa awan. Bulan bersinar terang. Namun sekitar pukul 11 malam, suasana di pesantren mendadak sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara angin. Seolah alam menahan napas. Hasan tertidur lemah di kamarnya. Kiai Ahmad belum tidur. Ia duduk membaca Al-Quran di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh di dapur. Bluk. Kiai Ahmad segera berdiri dan menuju dapur. Tak ada siapapun di sana. Hanya piring yang terjatuh sendiri dari raknya. Saat ia kembali ke kamar Hasan, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Duk. Ia membuka pintu cepat-cepat. Hasan sudah duduk di atas kasur dengan posisi aneh. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara seperti biasa. Lebih berat, lebih dalam. "Dia milikku." Ibunya langsung histeris. "Hasan, sadarlah nak." Kiai Ahmad mendekat dengan tenang. "Siapa kamu?" tanyanya tegas. Hasan tertawa kecil. Tawa yang bukan miliknya. "Aku datang karena dipanggil." Jantung Kiai Ahmad berdegup kencang. Dipanggil siapa? Hasan terdiam beberapa detik, lalu berbisik pelan. "Orang yang penuh dendam." Tubuh Hasan kembali kejang hebat. Kiai Ahmad segera membaca ayat dengan suara keras. Suasana kamar seperti bergetar. Tiba-tiba terdengar suara seperti angin berputar di dalam ruangan. Lalu, hening. Hasan jatuh lemas di kasur. Kali ini napasnya sangat lemah. Ibunya memeluknya sambil menangis. Kiai Ahmad berdiri diam. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Orang yang penuh dendam. Siapa? Siapa yang tega mengirim sesuatu pada anaknya yang tak bersalah? Di luar rumah, beberapa orang yang mendengar teriakan mulai berkumpul. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa takut. Dan di rumahnya, Wiryo duduk gemetar. Tanpa tahu mengapa, tepat di saat Hasan menjerit, ia juga merasakan sakit tajam di dadanya. Ia jatuh terduduk. Keringat dingin mengucur. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Ini salah. Ini salah besar. Teror belum selesai. Justru semakin nyata. Dan semakin lama, kebenaran akan semakin sulit untuk disembunyikan. Karena kegelapan yang dilepaskan malam itu, kini mulai mencari jalan pulang. Pagi itu, langit desa Sumberrejo terlihat mendung. Awan kelabu menggantung di atas lereng Gunung Merapi, membuat suasana terasa lebih muram dari biasanya. Angin berembus pelan, tapi membawa hawa yang tidak nyaman. Di pesantren kecil milik Kiai Ahmad, keadaan Hasan semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari, matanya cekung, bibirnya pucat. Setiap malam ia menjerit, dan setiap kali ayat suci dibacakan, reaksinya semakin keras. Beberapa warga mulai yakin, ini bukan penyakit biasa, ini kiriman. Sementara itu di rumah Mbah Kromo, kegelisahan mencapai puncaknya. Sejak mimpi tentang lelaki berjubah putih itu, ia tak pernah tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia melihat bayangan api menyambar foto yang pernah ia tusuk. Pagi itu ia duduk sendiri di ruang ritualnya. Di hadapannya masih ada sisa perlengkapan malam itu, mangkuk tanah kuburan, jarum kecil, dan foto yang kini mulai kusam karena tetesan darah yang mengering. Ia mengambil foto itu dan menatapnya lebih teliti. Kali ini ia menyalakan lampu lebih terang, dan disitulah ia benar-benar sadar. Wajah yang paling jelas di foto itu bukan Pak Rahmat, melainkan seorang pemuda lain. Pemuda dengan sorot mata lembut dan senyum tipis. Mbah Kromo berdiri perlahan, tangannya gemetar. Ia pernah melihat wajah itu, anak Kiai Ahmad, Hasan. Jantungnya seperti berhenti sesaat. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Artinya santet itu memang sudah meluncur.
dan mengenai orang yang salah. Bukan hanya salah sasaran, tapi salah besar. Kiai Ahmad bukan orang sembarangan. Ia dikenal alim, banyak membaca doa, dan dihormati warga. Jika santet menyerang keluarganya, bukan hanya korban yang akan menderita, ilmu yang dikirim bisa berbalik arah. Dan jika berbalik, pengirim dan perantaranya akan menanggung akibatnya. Mbah Kromo terdidik lemas. Selama bertahun-tahun ia melakukan ritual serupa tanpa pernah merasa takut seperti ini. Namun kali ini berbeda. Hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Di sisi lain desa, Wiryo juga mulai merasakan dampaknya. Sejak malam Hasan menjerit dengan suara aneh itu, Wiryo mengalami gangguan yang semakin nyata. Ia sering mendengar bisikan di telinganya saat sendirian. Suara pelan yang berkata, "Salah, salah." Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu terasa berasal dari dalam kepalanya. Siang hari pun ia tak tenang. Saat mencangkul di sawah, tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang berdiri di pematang. Ketika ia angkat kepala, tak ada siapapun di sana. Dadanya mulai sering terasa sesak. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Istrinya mulai benar-benar khawatir. "Pak, kita ke dokter saja," kata Sulastri suatu sore. Wiryo menggeleng pelan. Ini bukan sakit biasa. Ia tahu itu. Dan dalam hatinya, ia mulai yakin santet itu salah sasaran. Dan kini akibatnya mulai kembali padanya. Di pesantren, malam kembali tiba. Kiai Ahmad tidak lagi hanya membaca doa di samping tempat tidur anaknya. Malam itu ia mengumpulkan beberapa ustadz dan santri dewasa. Mereka membaca ayat-ayat panjang bersama-sama di ruang utama rumah. Suasana terasa tegang. Hasan terbaring di kamar dengan pintu terbuka, agar ayat yang dibacakan terdengar jelas. Langit desa Sumberjo pagi itu terlihat cerah. Tetapi suasana hati sebagian warganya justru terasa semakin gelap. Di lereng Gunung Merapi, angin bertiup pelan membawa hawa dingin yang tidak biasa untuk musim itu. Di rumah Kiai Ahmad, Hasan masih terbaring lemah. Tubuhnya semakin kurus, nafasnya pendek-pendek. Setiap malam serangan datang tanpa bisa diprediksi. Namun kini, siang hari pun ia sering kehilangan kesadaran. Kiai Ahmad mulai merasakan perubahan. Jika sebelumnya serangan terasa seperti datang dari luar, kini seolah ada perlawanan yang terjadi di dua arah. Seperti ada kekuatan yang tidak mampu lagi bertahan menghadapi doa-doa yang terus dibacakan. Dan di saat yang sama, di rumah lain seseorang mulai menerima akibatnya. Wiryo terbangun dengan rasa panas luar biasa di dadanya. Ia memegang dada kirinya erat-erat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba berdiri tapi lututnya lemas. Sulastri yang melihatnya langsung panik. "Pak, kenapa lagi?" Wiryo tak mampu menjawab. Nafasnya terasa berat. Tenggorokannya seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia teringat ucapan Mbah Kromo. Bisa berbalik ke pengirimnya. Saat itu ia belum sepenuhnya percaya. Kini ia mulai merasakan sendiri. Di rumah Mbah Kromo, kejadian aneh juga semakin sering terjadi. Cermin di ruang ritualnya retak sendiri tanpa sebab. Dupa yang dinyalakan justru menimbulkan bau busuk, bukan harum seperti biasanya. Seekor kucing hitam yang biasa berkeliaran di sekitar rumahnya mendadak mati tepat di depan pintu. Mbah Kromo berdiri memandangi bangkai hewan itu dengan wajah tegang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ilmu yang ia lepaskan sedang mencari jalan kembali. Karena targetnya bukan orang sembarangan. Anak seorang kiai yang setiap malam dibentengi ayat suci. Jika doa-doa itu lebih kuat, maka santet akan terpental. Dan hukum tak terlihat itu mulai bekerja. Malam itu di pesantren, suasana lebih tegang dari sebelumnya. Kiai Ahmad memutuskan untuk membaca surat Al-Baqarah penuh dari awal hingga akhir bersama beberapa ustadz. Bacaan itu menggema memenuhi rumah dan halaman. Hasan terbaring di kamar dengan pintu terbuka. Tepat ketika ayat-ayat tertentu dibacakan, tubuh Hasan bergetar hemat. Namun kali ini berbeda. Jika sebelumnya ia seperti tersiksa, kini wajahnya tampak lebih tenang meski tubuhnya bergerak, seolah ada sesuatu yang dipaksa keluar. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti benda berat jatuh di luar rumah. Beberapa santri berlari keluar. Tak ada apa-apa. Namun angin berputar kencang di halaman, membentuk pusaran kecil lalu menghilang. Hasan menghembuskan nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia tertidur tanpa menjerit. Ibunya memandangi Kiai Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Apakah ini sudah selesai? Kiai Ahmad tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Belum, tapi sesuatu sedang terjadi."
Di waktu yang hampir bersamaan, Wiryo terbangun dengan jeritan. Ia bermimpi berada di tengah kuburan tua, tanah di bawah kakinya retak, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat. Dari asap itu keluar suara berat. Kau yang memanggil, kau yang menerima. Ia berlari dalam mimpinya, tapi tak pernah sampai kemanapun. Saat terbangun, ia benar-benar menjerit keras. Sulastri memeluknya. Bapak, harus cerita, ini bukan sakit biasa. Wiryo menatap istrinya dengan mata penuh ketakutan. Ia akhirnya tak mampu lagi menyimpan semuanya sendiri. Aku pergi ke Mbah Kromo, aku minta santet untuk Pak Rahmat. Sulastri langsung membeku. Tapi, salah sasaran, yang kena Hasan. Tangis Sulastri pecah. Ya Allah, Pak, kenapa sampai sejauh itu? Wiryo hanya bisa menangis. Dadanya kembali terasa panas. Di sudut ruangan ia seperti melihat bayangan hitam berdiri diam. Kali ini bukan mengancam, tapi menunggu. Keesokan paginya kondisi Wiryo semakin buruk. Tubuhnya muncul lebam-lebam hitam tanpa sebab. Ia merasa lemah seperti kehilangan banyak tenaga. Sementara itu kabar tentang membaiknya Hasan mulai terdengar. Meski belum sembuh total, malam itu ia tak lagi menjerit. Santri-santri mulai sedikit lega. Namun kelegaan itu justru dibarengi dengan kabar lain. Wiryo sakit aneh, bisik warga di warung. Katanya tubuhnya lebam semua. Beberapa orang mulai menghubungkan kejadian-kejadian itu. Sakitnya Hasan, sakitnya Wiryo, kabar tentang Mbah Kromo yang gelisah. Desa kecil itu tak pernah lama menyimpan rahasia. Mbah Kromo akhirnya datang lagi ke rumah Wiryo. Ia melihat langsung kondisi pria itu. Wajahnya pucat, mata cekung, nafas berat. Kita terlambat, kata Mbah Kromo pelan. Apakah ini karena santet itu? Tanya Wiryo dengan suara lemah. Iya, ia mulai kembali. Bisa dihentikan? Masih bisa, tapi kau harus mengaku dan minta maaf. Wiryo menutup mata. Ia tahu ini saatnya. Jika terus diam, bukan hanya dirinya yang akan celaka. Mbah Kromo pun tak luput dari ancaman, karena perantara juga ikut terikat dalam perjanjian hitam itu. Malam berikutnya menjadi titik balik. Hasan kembali mengalami getaran ringan saat doa dibacakan. Namun kali ini tubuhnya tidak lagi melawan. Ia hanya menangis pelan. Ayah, saya merasa ringan. Kiai Ahmad memeluk anaknya. Di luar rumah, angin bertiup adih tenang, seperti ada sesuatu yang menjauh. Dan di rumahnya, Wiryo tiba-tiba memuntahkan cairan hitam pekat. Sulastri menjerit ketakutan. Setelah itu, tubuh Wiryo terkulai lemas, namun panas di dadanya perlahan berkurang. Mbah Kromo yang kebetulan berada di sana menatap tajam. Itu tanda, ia sudah tidak punya tempat lagi. Artinya, tanya Sulastri gemetar. Artinya, ia sedang mencari jalan pulang sepenuhnya. Dan jalan itu adalah pengakuan. Tanpa pengakuan dan permintaan maaf, siklus ini tak akan benar-benar berhenti. Santet yang salah sasaran kini telah berbalik arah. Tidak lagi menyerang korban yang tak bersalah, tapi menggerogoti pengirimnya perlahan-lahan. Wiryo sadar, tak ada lagi waktu untuk menunda. Besok pagi, ia harus datang ke rumah Kiai Ahmad, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk mengakhiri kegelapan yang telah ia lepaskan sendiri. Karena dendam yang ia kira akan memuaskan hatinya, kini berubah menjadi ketakutan yang menghancurkan hidupnya. Pagi itu, udara desa Sumberjo terasa berbeda. Matahari terbit perlahan di balik lereng Gunung Merapi, menyinari atap-atap rumah warga dengan cahaya hangat. Namun di balik ketenangan pagi itu, ada hati yang berdebar keras. Wiryo berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Wajahnya pucat, mata cekung, lebam di lengannya belum sepenuhnya hilang. Ia menatap bayangannya sendiri lama. Ini semua salahku, bisiknya lirih. Sulastri berdiri di belakangnya. Pergilah, Pak, akhiri semuanya. Jangan tunggu lebih parah. Wiryo mengangguk pelan. Langkahnya terasa berat saat keluar dari rumah. Setiap meter yang ia tempuh menuju pesantren Kiai Ahmad seperti 1000 langkah yang menekan dadanya. Sepanjang jalan, beberapa warga menatapnya heran. Mereka tahu ia sedang sakit. Mereka juga tahu Hasan mulai membaik. Desas-desus mulai menyambungkan dua kejadian itu. Di pesantren, Hasan pagi itu tampak lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya. Meski masih lemah, ia sudah bisa duduk bersandar di dinding. Ibunya menyuapinya bubur hangat. Pelan-pelan, Nak. Hasan tersenyum tipis. Ayah, tadi malam saya tidak melihat bayangan itu lagi. Kiai Ahmad yang duduk di dekat jendela menatap anaknya dengan penuh syukur. Alhamdulillah. Namun ia tahu ini belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang harus diselesaikan di luar doa. Ketukan terdengar di pintu rumah. Tok, tok, tok. Seorang santri membukanya. Di depan berdiri Wiryo. Tubuhnya gemetar, wajahnya menunduk. Apakah Kiai Ahmad ada? Tanyanya pelan. Santri itu mengangguk dan mempersilahkan masuk. Beberapa warga yang kebetulan ada di halaman langsung berbisik-bisik. Wiryo melangkah masuk ke ruang tengah. Kakinya terasa lemas.
Saat melihat Kiai Ahmad duduk tenang, hatinya semakin terasa berat. Tanpa berkata apapun, Wiryo langsung bersujud di hadapan sang Kiai. "Maafkan saya." Suasana langsung hening. Kiai Ahmad terdiam, menunggu. Saya yang meminta santet itu." Suara Wiryo bergetar. "Saya ingin Pak Rahmat menderita. Tapi foto yang saya berikan salah. Yang kena Hasan." Tangisnya pecah. Beberapa warga yang mendengar pengakuan itu terkejut. Ibunda Hasan menutup mulutnya. Hasan yang berada di kamar mendengar suara itu dan mencoba bangkit pelan. Kiai Ahmad tetap tenang. Ia menatap Wiryo Bama. "Kenapa sampai sejauh itu?" tanyanya lembut. "Saya iri. Usaha saya hancur. Saya gelap mata." Keheningan terasa panjang. Warga menunggu reaksi Kiai Ahmad. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Kiai Ahmad menarik napas dalam. "Dendam memang bisa membutakan hati," katanya pelan. "Tapi tidak ada yang lebih kuat dari tobat yang sungguh-sungguh." Wiryo terdiam. "Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan," lanjut Kiai Ahmad. "Jika kau benar-benar menyesal, bertobatlah." Air mata Wiryo semakin deras. "Saya siap menerima apapun akibatnya." "Akibatnya sudah kau rasakan," jawab Kiai Ahmad. "Sekarang tinggal bagaimana kau memperbaikinya." Tak lama kemudian Mbah Kromo datang menyusul. Wajahnya tak lagi setegas biasanya. Ada rasa takut yang jelas terlihat. Ia ikut duduk bersila dan menunduk. "Saya yang melakukan ritualnya," katanya pelan. "Saya salah karena tidak memastikan dengan benar. Saya juga siap bertanggung jawab." Beberapa warga mulai marah. "Tega sekali kalian," teriak salah satu pria. Namun Kiai Ahmad mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua tenang. Kemarahan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia menatap Mbah Kromo. "Ilmu yang kau pakai tidak akan pernah menang melawan doa. Kau sudah melihat sendiri akibatnya." Mbah Kromo mengangguk pelan. "Saya ingin berhenti. Saya tidak ingin mengulanginya lagi." Kiai Ahmad lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita akhiri bersama." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian bermula, seluruh warga desa berkumpul di pesantren. Mereka membaca doa bersama. Wiryo dan Mbah Kromo duduk di barisan paling depan, kepala tertunduk. Hasan meski masih lemah ikut duduk bersandar di samping ibunya. Bacaan ayat suci menggema kuat. Udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang. Di tengah bacaan, Wiryo merasakan sesuatu keluar dari dadanya. Seperti beban berat yang akhirnya terangkat. Ia menangis dalam sujudnya. Sementara itu, Hasan menutup mata. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar tenang. Tak ada lagi bayangan hitam. Tak ada lagi suara bisikan, hanya keheningan yang damai. Angin malam berembus lembut di halaman pesantren. Tak ada pusaran, tak ada suara aneh. Semua terasa kembali seperti dulu. Setelah doa selesai, Kiai Ahmad berdiri. "Peristiwa ini harus jadi pelajaran bagi kita semua," katanya tegas namun lembut. "Iri dan dendam hanya akan menghancurkan diri sendiri." Beberapa hari setelah doa bersama itu, suasana desa Sumberjo perlahan kembali seperti semula. Matahari terbit hangat di balik lereng Gunung Merapi. Dan suara anak-anak mengaji kembali terdengar dari pesantren kecil Kiai Ahmad. Hasan kini sudah bisa berjalan tanpa bantuan. Wajahnya memang masih sedikit pucat, tapi senyumnya mulai kembali seperti dulu. Warga desa merasa lega. Mereka mengira semuanya telah selesai. Namun ternyata tidak sepenuhnya. Malam pertama setelah keadaan tenang, Hasan tidur lebih awal. Ia merasa lelah setelah seharian duduk membantu mengajar santri kecil. Ibunya memeluknya sebelum tidur. "Kalau ada apa-apa, panggil ibu ya." Hasan mengangguk. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun. Bukan karena jeritan, bukan karena rasa sakit, tapi karena mimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tempat gelap yang pernah ia lihat sebelumnya. Hamparan sawah hitam tanpa ujung. Namun kali ini, tidak ada bayangan yang menyerangnya. Yang ada, hanya satu sosok berdiri jauh di depan. Sosok itu tidak jelas wajahnya, tapi ia berkata pelan, "Belum selesai." Hasan terbangun dengan napas cepat. Kamar terasa normal. Tak ada hawa dingin, tak ada bayangan. Ia duduk beberapa menit, lalu membaca doa pelan. Ini hanya mimpi, gumamnya. Namun hatinya masih terasa tidak enak. Di rumahnya, Wiryo juga tidak benar-benar tenang. Meski lebam di tubuhnya mulai hilang dan rasa panas di dadanya mereda, ia masih sering terbangun tengah malam. Kadang ia merasa seperti ada yang berdiri di luar jendela. Namun ketika dibuka,
tak ada siapapun. Ia sudah minta maaf, sudah mengaku, sudah ikut doa bersama. Namun rasa bersalah belum sepenuhnya pergi. Ia sadar, memohon maaf kepada manusia memang penting, namun memperbaiki diri jauh lebih penting. Sementara itu, Mbah Kromo mengalami hal yang lebih mengkhawatirkan. Ia benar-benar berhenti melakukan praktek santet. Semua benda ritual ia bakar dan kubur di belakang rumahnya. Namun setiap kali ia mencoba tidur, ia bermimpi melihat api kecil menyala di atas tanah kuburan, tempat ia biasa mengambil tanah untuk ritual. Seperti ada sisa ikatan yang belum benar-benar putus. Suatu malam ia mendatangi Kiai Ahmad. "Yai," katanya dengan suara rendah, "saya merasa masih ada yang tersisa." Kiai Ahmad menatapnya tenang. "Ilmu yang kau gunakan bukan hanya soal ritual. Itu soal niat dan kebiasaan bertahun-tahun. Butuh waktu untuk benar-benar bersih. Apa yang harus saya lakukan? Perbanyak istighfar, perbanyak kebaikan. Ilmu hitam tak akan hilang dalam semalam." Mbah Kromo mengangguk. Ia sadar perubahan bukan hanya soal berhenti, tapi soal mengganti kebiasaan lama dengan yang baru. Malam berikutnya menjadi malam yang membuat seluruh desa kembali gelisah. Sekitar pukul 12, beberapa warga mendengar suara aneh di sekitar kuburan tua dekat rumah Mbah Kromo. Seperti suara langkah berat menyeret tanah. Beberapa anjing menggonggong tanpa henti. Hasan yang sedang tidur kembali bermimpi. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat Wiryo berdiri di tengah sawah gelap itu. Wajahnya penuh penyesalan. Lalu muncul bayangan hitam besar di belakangnya. Hasan berteriak dalam mimpinya, "Pak Wiryo, hati-hati!" Ia terbangun dengan napas tersengal. Ibunya segera datang. "Ada apa, Nak?" Hasan terdiam sejenak. "Saya mimpi tentang Pak Wiryo." Keesokan paginya, kabar datang bahwa Wiryo kembali jatuh sakit semalam. Ia pingsan beberapa menit tanpa sebab jelas. Warga mulai khawatir lagi. "Jangan-jangan sisa santetnya belum benar-benar pergi," bisik seseorang. Kiai Ahmad memutuskan untuk mendatangi rumah Wiryo. Saat ia tiba, ia melihat Wiryo duduk lemas di ruang tamu. "Bagaimana rasanya?" tanya Kiai Ahmad lembut. "Kadang seperti ada yang menarik saya dari belakang, Yai," jawab Wiryo jujur. Kiai Ahmad menutup mata sejenak. "Ada kemungkinan sisa energi itu masih terikat padamu, bukan karena santetnya aktif, tapi karena rasa bersalahmu belum kau lepaskan sepenuhnya." Wiryo menunduk. "Saya benar-benar menyesal." "Penyesalan harus diiringi perubahan nyata," jawab Kiai Ahmad. "Datangi Pak Rahmat, perbaiki hubunganmu, hapus akar dendam itu sampai habis." Wiryo terdiam. Selama ini ia belum benar-benar bicara dengan Pak Rahmat. Ia hanya fokus pada Hasan dan Kiai Ahmad. Padahal awal semua ini adalah iri pada Pak Rahmat. Sore itu, dengan langkah berat, Wiryo mendatangi rumah Pak Rahmat. Pak Rahmat menyambutnya dengan heran. "Ada apa, Wiryo?" Tanpa banyak kata, Wiryo menunduk dalam-dalam. "Saya iri pada Bapak. Saya berniat jahat. Saya ingin Bapak jatuh, tapi yang kena justru Hasan." Pak Rahmat terdiam lama. Ia tak pernah tahu soal santet itu. "Astagfirullah, sampai sejauh itu?" Wiryo mengangguk. Air matanya jatuh. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Kita semua pernah iri, tapi tidak semua orang berani mengaku. Saya maafkan." Kalimat itu seperti beban besar yang akhirnya benar-benar terlepas dari dada Wiryo. Saat ia pulang, ia merasa lebih ringan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian bermula, ia tidur tanpa mimpi buruk. Di pesantren, Hasan juga tidur lebih nyenyak. Tak ada lagi mimpi sawah hitam. Tak ada suara yang berkata belum selesai. Yang ada hanya cahaya pagi yang masuk lewat jendela. Kiai Ahmad tersenyum melihat anaknya duduk membaca Al-Quran kembali. Mbah Kromo pun mulai jarang mengalami mimpi buruk. Ia kini hanya menghabiskan waktu membantu warga, memperbaiki pagar dan membersihkan jalan. Perlahan, bayang-bayang sisa kegelapan mulai memudar. Desa kembali hidup normal. Namun peristiwa itu meninggalkan pelajaran mendalam. Bahwa santet bukan hanya soal ritual dan mantra. Ia lahir dari iri dan dendam. Dan selama akar itu masih ada di hati manusia, kegelapan bisa muncul kembali kapan saja. Beruntung kali ini mereka memilih menghadapinya bersama, dengan pengakuan, dengan doa,
dan dengan keberanian untuk berubah. Karena cahaya tidak datang begitu saja, ia harus diperjuangkan. Dan Desa Sumberrejo akhirnya mengerti bahwa luka batin lebih berbahaya daripada serangan gaib. Namun, ketika hati dibersihkan, bahkan sisa bayangan hitam pun perlahan menghilang. Malam itu hujan turun deras membasahi desa kecil di lereng perbukitan. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon kelapa melengkung, seperti sedang bersujud pada sesuatu yang tak terlihat. Di dalam rumahnya yang sederhana, Kiai Hasan duduk bersila. Di hadapannya, Alif, anaknya, masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, napasnya kadang berat. Sejak santet itu salah sasaran dan justru mengenai Alif, hidup mereka berubah total. Kiai Hasan tahu ini belum selesai. Ritual hitam yang dikirim untuknya telah terputus setengah jalan, tapi energi jahatnya belum benar-benar musnah. Ia hanya mencari jalan lain dan Alif menjadi korban paling muda. Di sisi lain desa, di rumah tua yang hampir roboh, Darto duduk sendirian. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, tubuhnya gemetar. Sejak ritual terakhirnya gagal, hidupnya terasa hancur. Ia sering mendengar suara bisikan. Suara yang dulu ia panggil saat melakukan ritual santet. Suara itu kini datang tanpa diundang. Aku sudah menjalankan tugasku, sekarang giliranmu. Darto menutup telinganya. Aku tidak minta anak itu yang kena. Aku ingin Kiai Hasan, teriaknya putus asa. Tapi suara itu tertawa, tawa panjang, dalam dan dingin. Santet tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Sekali dilepas, ia seperti panah beracun. Jika targetnya terlindungi, ia akan mencari darah terdekat yang memiliki hubungan kuat. Dan Alif adalah darah Kiai Hasan. Di pesantren kecil milik Kiai Hasan, para santri mulai resah. Mereka melihat Alif yang dulu ceria kini hanya bisa terbaring. Beberapa santri bahkan mengaku melihat bayangan hitam berdiri di dekat kamar Alif saat tengah malam. Kiai Hasan hanya mengangguk pelan. Jangan takut, perbanyak pikir. Jangan keluar kamar setelah Isya. Suasana pesantren berubah mencekam. Lampu-lampu terasa redup. Udara seperti lebih dingin dari biasanya. Dan setiap malam, Alif selalu mengigau. Ayah, jangan biarkan dia masuk. Kalimat itu terus berulang. Kiai Hasan tahu, makhluk kiriman itu belum pergi. Sementara itu, Bu Sari, ibu Alif, mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak tahan melihat anaknya tersiksa. Pak, kita harus lakukan sesuatu. Jangan hanya berdoa. Anak kita sekarat. Tangisnya pecah. Kiai Hasan menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Semua ada waktunya. Ilmu hitam tidak bisa dilawan dengan amarah. Harus dengan kesabaran. Tapi dalam hatinya, ia juga gelisah. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Darto. Dan ia tahu, jika tidak dihentikan sampai akar, santet itu akan terus mencari jalan. Malam berikutnya menjadi malam terburuk. Sekitar pukul 2 dini hari, Alif tiba-tiba bangun sambil menjerit keras. Tubuhnya melengkung aneh, tangannya kaku seperti mencengkram sesuatu yang tak terlihat. Bu Sari histeris. Pak, tolong anak kita. Kiai Hasan segera mendekat dan membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Tiba-tiba angin masuk lewat jendela yang tertutup rapat. Lampu kamar berkedip-kedip, dan dari mulut Alif keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Dia milikku, dia pengganti ayahnya. Malam itu terasa berbeda. Langit gelap tanpa bulan. Angin berputar-putar di atas desa seperti membawa kabar buruk. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Semuanya sunyi, terlalu sunyi. Di kamar sederhana itu, Alif terbaring tak berdaya. Wajahnya semakin pucat, bibirnya kering, napasnya tipis seperti benang yang hampir putus. Bu Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya yang dingin. "Bertahanlah, Nak, ibu di sini," bisiknya dengan suara bergetar. Kiai Hasan berdiri di dekat jendela, wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia tahu, malam ini adalah penentuan. Jika ia gagal, bukan hanya Alif yang hilang, desa ini bisa terkena imbasnya. Di ujung desa, Darto berjalan sempoyongan menuju pesantren. Wajahnya kusut, bajunya basah oleh hujan dan keringat. Matanya liar seperti orang yang kehilangan arah.
Sepanjang jalan, ia terus mendengar bisikan, "Kau milikku, kau milikku." Ia menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Itulah kisah tentang santet yang salah sasaran. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa iri hati dan dendam hanya akan membawa kehancuran. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari doa dan ketulusan hati. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menemani hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.